warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Fakahari KSAP, Kepala Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kami pemerintah Desa Benteng mengucapkan Hari Jadi Bogor yang ke-541. Semoga tetap jaya, tuntas, harmonis, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Hidayat, Koordinator Terminal Tipe B William. Kami Satuan Terminal Tipe B William mengucapkan Selamat Hari Jadi Bogor yang ke-541. Semoga Kabupaten Bogor tetap jaya, tuntas, harmonis, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor, baik di bawah naungan kepemerintahan Kota Madia maupun kabupatennya, yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 3 Juni tahun 2023 ini, resmi berusia 541 tahun. Penentuan Hari Jadi Bogor, tak lain berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh para sejarawan, budayawan, serta para cendekiawan Bogor bersama pemerintahnya, dimulai pada perhitungan sejak dinobatkannya Raja Pajajaran yang bergelar Sri Baduga Maharaja, Ratu Haji, di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata, pada tanggal 3 Juni tahun 1482. Sementara untuk Kabupaten Bogor, atau pada era penjajahan Belanda, namanya dikenal Regentschap Buitenzorg, yaitu nama sebuah daerah kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan ibu kotanya Cibinong. Di mana letak kabupaten ini, berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara, lalu Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi di selatan, serta Kabupaten Lebak Banten di barat. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bogor sendiri, memiliki sekitar 40 kecamatan, yang dibagi lagi atas 19 kelurahan, dengan 416 desa. Sejarah Bogor, pertama kali dikenal oleh masyarakat Jawa Barat dengan sebutan Daya Pakuan, atau Kota Pakuan, yakni nama ibu kota untuk negeri Sunda, yang dibangun oleh Maharaja Tarusbawa, yang bergelar Tohaan di Sunda, atau Raja Sunda, pada tahun 670 sesudah Masehi. Mengingat kerajaan Sunda membutuhkan tempat sebagai pusat kotanya, akhirnya Maharaja Tarusbawa berinisiatif mendirikan ibu kota kerajaannya yang baru, di sebuah pedalaman tepat berdekatan dengan hulu Sungai Cipakancilan. Dalam carita Parahyangan, sosok Tohaan di Sunda, atau Tarusbawa ini, adalah tokoh pertama yang membangun kota Pakuan, yang sekarang dikenal Bogor, yang tak lain merupakan cikal bakal lahirnya para raja-raja Sunda, yang memerintah hingga tahun 723 Masehi, di mana keterangan tentang Sunda sebagai sebuah kerajaan besar, tercatat di dalam 2 buah batu prasasti yang ditemukan di kota Bogor dan Sukabumi. Sedangkan asal-usul nama Bogor sendiri, diketahui ada beberapa versi, akan tetapi ada satu versi yang paling mendekati, yakni istilah Bokor, adalah untuk sebutan pada banyaknya tunggul-tunggul pohon aren, atau oleh orang Sunda disebut pohon kawung. Di mana temuan ribuan tunggul pohon kawung ini, termasuk yang kondisinya hangus terbakar akibat lava letusan Gunung Salak, ditemukan mulai dari sepanjang Kampung Tanah Baru dan Sukaraja, sampai ke kawasan yang sekarang dikenal Kebun Raya Bogor, yang pada tahun 1745, masih ditumbuhi hutan lebat, yang dibuka oleh Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff untuk dijadikan tempat pendirian barak-barak Volk dan Belanda, sampai akhirnya muncul catatan dokumen yang memperkuat dari mana asalnya nama Bogor tersebut, yakni dokumen berbahasa Belanda,
yang bertuliskan Hof van de Negorich Bogor, yang berartikan kepala kampung Bogor. Kampung Bogor itu, atau dalam naskah Parahyangan disebut Padaren, yang letaknya berada di dalam lokasi kebun raya Bogor, yang dibangun oleh Reinward pada tahun 1817. Bogor, atau dahulunya disebut Pakuan, memiliki sejarah masa lalu sebagai pusat pemerintahan Prabu Siliwangi, dengan nama negerinya, Pajajaran. Makanya, oleh pemerintah Bogor pasca penjajahan Belanda, di mana waktu penobatan sang raja masyurnya itu, yakni pada tanggal 3 Juni tahun 1482, selanjutnya oleh pemerintah kota dan kabupatennya, mulai sejak tahun 1970-an, hingga saat ini, selalu diperingati di setiap tahunnya, sebagai Hari Jadi Bogor. Kini, pusat pemerintahan Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, telah dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Maka dari itu, pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Bogor, resmi menempati kantor pemerintahannya di Cibinong, sejak tahun 1990. Sementara para bupati yang pernah duduk memimpin Kabupaten Bogor, diantaranya, Ipik Gandamana, tahun 1948 sampai tahun 1949. R.E. Abdullah, tahun 1550 sampai tahun 1958. Raden Kahfi, tahun 1958 sampai tahun 1961. Kartadikarya, tahun 1961 sampai tahun 1967. Wisatya Sasmita, tahun 1967 sampai tahun 1973. Raden Muhammad Muklis, tahun 1973 sampai tahun 1976. Haji Ayib Rubi, tahun 1975 sampai tahun 1982. Sudrajat Nata Atmaja, tahun 1982 sampai tahun 1988. Haji Edi Yoso Martadipura, tahun 1988 sampai tahun 1998. Kolonel Haji Agus Utara Effendi, tahun 1998 sampai tahun 2008. Dr. Andus Haji Rahmat Yasin, tahun 2008 sampai tahun 2014. Hajah Nur Hayanti, tahun 2014 sampai tahun 2019. Hajah Ade Munawaroh Yasin 2018. Kemudian, Iwan Setiawan tahun 2022 sampai dengan selesai. Kini, di usianya yang ke-541 tahun, Kabupaten Bogor memiliki moto dan tema, yaitu tuntas, harmonis, dan makmur, di mana tema tersebut, sebagai ajakan bagi seluruh stakeholder dan masyarakat, untuk mewujudkan visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban.